Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ikhtasama Sa'ad bin Abi Waqqas wa 'Abd bin Zam'ata fi ghulamin. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abd bin Zam'ah telah berselisih fi ghulamin, tentang seorang anak laki-laki. Faqala Sa'dun, lantas sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, hadza ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu akhi Utbah bin Abi Waqqas. Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak dari saudaraku yang bernama Utbah bin Abi Waqqas. Ahida ilayya annahu ibnuhu, yang mana saudaraku yakni Utbah bin Abi Waqqas telah berpesan kepadaku, annahu ibnuhu, bahwa sesungguhnya anak ini adalah anak dari saudaraku yang bernama Utbah itu. Unzur ila syabahihi, maka lihatlah ya Rasul akan kemiripan anak ini dengan saudaraku Utbah. Wa qala, di saat yang bersamaan berkata pula, setelah mendengar sahabat Sa'ad berstatement demikian, maka Abd bin Zam'ah, sahabat Abd bin Zam'ah, ia berkata, hadza akhi ya Rasulullah, anak ini saudaraku ya Rasulullah. Wulida ala firashi abi min walidatihi. Ia terlahir dari hasil hubungan badan antara ayahku dengan hamba sahaya wanitanya atau budak wanitanya. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas pengakuan dari kedua orang ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menilik atau meneliti melihat si anak laki-laki tersebut. Ila syabahihi fara'a syabahan bayyinan bi Utbata. Rasulullah meneliti kemiripannya, maka beliau melihat bahwa anak itu sangat mirip dengan Utbah bin Zam'ah. Mohon maaf, sangat mirip dengan Utbah. Faqala huwa laka ya Abd bin Zam'ata al-waludu lil firashi walil akhiri al-hajaru wahtajibi minhu ya Saudah bint Zam'ah falam tarahu saudatu qattun. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, ketika beliau menyatakan bahwa anak itu mirip dengan Utbah almarhum yang merupakan saudara kandung dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Saudara kandungnya adalah Utbah bin Abi Waqqas. Kata Rasul, ini sangat mirip dengan Utbah. Lalu beliau pun berkata, anak ini saudaramu wahai Abd bin Zam'ah. Tenang saja, seorang anak adalah milik orang yang berhubungan badan di tempat tidur. Sedangkan orang yang berzina akan mendapatkan kerugian. Wahtajibi minhu ya Saudah bint Zam'ah, maka gunakanlah tirai atau pakailah hijab, pakailah tirai wahai Saudah bin Zam'ah dari anak laki-laki ini. Falam tarahu saudatu qattun, sejak saat itu Saudah tidak pernah melihat anak itu lagi. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain, an Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, masuk berkunjung ke rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, datang kepada istrinya. Masruran tabruqu asarir wajhihi, dengan keadaan yang sukacita, yang guratan kegembiraan itu nampak di wajahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas Rasulullah berkata, alam tara anna mujazzizan nazara anifan ila Zaid bin Harithah. Apakah engkau tidak melihat, wahai Aisyah, tentang muzajjid itu seorang ahli nasab. Yang nazara anifan, yang baru saja ia memandang ila Zaid bin Harithah, kepada Zaid bin Harithah, wa Usamah bin Zaidin, dan juga kepada Usamah bin Zaid. Faqala, lantas si Mujazzir itu, seorang ahli nasab itu, ia berkata, hadhil aqdamu ba'duha min ba'din. Kaki-kaki ini, kaki dari kedua orang ini memiliki kesamaan satu sama lain. Qala Abu Isa, hadza haditsun hasanun sahihun. Al-Imam Abu Isa, yakni Al-Imam At-Tirmidzi, beliau berkata bahwa derajat hadis ini adalah hasan sahih. Ada riwayat-riwayat yang derajatnya hasan, ada riwayat-riwayat yang sampai derajatnya sahih juga. Wa qad rawa Ibnu Uyainah, dan Imam Ibnu Uyainah sungguh telah meriwayatkan hadzal hadits ini Aniz Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, an Urwata an Aisyah, dari Urwah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa zada fihi, dan ada tambahan kalimat di dalamnya dalam riwayat beliau, alam taro anna mujazzijan marru ala Zaid bin Harithah wa Usamah bin Zaidin. Apakah engkau tidak melihat bahwa seorang mujazzir, yakni ahli nasab, ia telah melewati Zaid bin Harithah dan Usamah bin Zaid, yang qad ghattaya ru'usahuma, yang kepala mereka itu ditutupi dengan kain. Wa badat aqdamuhuma, akan tetapi kedua kaki mereka dalam keadaan terbuka, jadi terlihat kaki mereka. Faqala, lantas si Mujazziz itu berkata, inna hadhil aqdama, sesungguhnya kaki-kaki ini, ba'duha min ba'din, itu mirip satu sama lain, ada kesamaan di antara mereka. Aku lihat dari kaki-kaki mereka ini ada kesamaan satu sama lain. Wa hakadha haddatsana Sa'id ibn Abdurrahman, begitu pula hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Abdurrahman, wa ghair wahidin, dan bukan hanya satu orang saja yang meriwayatkan hadis ini, artinya banyak dan mutawatirah. An Sufyan ibn Uyainah, dari Imam Sufyan bin Uyainah, hadzal haditsa an Zuhri, yang Imam Sufyan ibn Uyainah mengambil hadis ini dari Imam Az-Zuhri, an Urwah, dari Urwah, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa hadza haditsun hasanun sahihun, dan hadis ini hasan sahih. Wa qad ihtajja ba'du ahli ilmi bi hadzal hadithi fi iqamati amril qafati, wa qad ihtajja, dan sungguh telah menjadikan hujjah siapa ba'du ahli ilmi,
Sebagian para ulama telah berhujjah atau menjadikan hadis ini sebagai hujjah bihadzal hadithi fi iqamati amril qafati, di dalam masalah qiyafah. Qiyafah itu untuk membuktikan tentang garis nasab, tentang keturunan, dengan melihat ciri-ciri identik dari fisiknya. Nah, dulu di zaman Rasulullah itu terjadi. Jadi ketika ada perselisihan tentang anak ini itu anak siapa, anak ini nasabnya kepada siapa, ya, maka karena kedua belah pihak ini mengaku bahwa si anak tersebut adalah keluarganya, bernasab kepada garis lelaki keluarga mereka. Nah, di sini ada kebutuhan untuk menetapkan bahwa ini garis laki-lakinya kepada siapa, nisbahnya kepada siapa. Maka Rasulullah SAW beliau melakukan penelitian dari ciri-ciri identik yang ada pada fisiknya, yang kemudian juga bahkan Rasulullah menerima persaksian dari ahli genealogi qiyafah, yang dimaksudnya dalam hal ini, dalam hadis tersebut, qiyafah, persaksian dari seorang mujazziz, seorang ahli nasab, yang mereka juga memiliki metode untuk menentukan ilhaqun nasab dengan cara seperti itu, dengan kemiripan-kemiripan dari fisik orang tersebut dengan orang yang dinisbahkannya. Kemudian dalam keterangan yang lainnya, selain daripada dua hadis ini, bagaimana menurut pandangan para ulama tentang qiyafah tersebut? Yang pertama kita ambil dari kitab Thara'iqul Hukmi fi Syar'iyyatil Islamiyyati, di mana dijelaskan wa qad takunu nata'ijut tahlilati mufidatun illa annal qat'a bidiqqatiha wa sihhatiha mawdu'u nazarin. Wa qad takunu, dan terkadang ada apa nata'ijut tahlilati, hasil penelitian laboratorium itu, hasil penelitian saintifik, hasil penelitian ilmiah, laboratorium, ya, laboratori itu mufidatun, bisa memberikan manfaat, berfaedah. Illa annal qat'a bidiqqatiha, hanya saja tentang detail dan kebenaran secara pastinya itu mawdu'u nazarin, masih menjadi bahan diskusi di antara para ahli. Tapi itu bisa memberikan manfaat. Bahkan Mahkamah Konstitusi sudah membuat suatu keputusan. Mahkamah Konstitusi sudah membuat suatu keputusan tentang hasil uji DNA yang bisa memiliki akibat hukum, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garis miring PUU strip 8 Romawi garis miring 2010. Jadi ada kekuatan hukum. Bahkan hasil uji tes DNA itu bisa dijadikan salah satu bukti, ya, salah satu bukti penguat atau salah satu bukti yang bisa menambah kekuatan di depan pengadilan.
termasuk untuk menentukan hak waris seperti itu. Ya. Ketika adanya polemik di antara orang yang tidak mau mengakui anaknya, padahal itu anaknya, gitu loh. Kemudian dari kitab yang lain, dari kitab Al-Burhan fi Usulil Fiqh, fa'aqsal imkani fi dzalika, kemungkinan yang paling maksimal dalam hal tersebut, anna Rasul alaihi salatu wassalamu, bahwa sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, law lam yakun mu'taqidan qabula qawlil qaifi la'addahu minaz zajri wal fa'li wal hadsi wat takhmini. Andai saja bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meyakini, andai Rasulullah tidak meyakini informasi ahli nasab, maka la'addahu, pasti baginda Rasul tidak akan menanggapinya, maka pasti Rasulullah akan menganggapnya sebagai sesuatu yang terlarang. Minaz zajri wal fa'li wal hassi wal hadsi wat takhmili. Apa yang dilarang itu? Yaitu yang dilakukan oleh ahli ya muzajjir itu berupa asumsi. Kan penelitian ini asumsi. Kemudian perkiraan yang dilakukan oleh muzajjir itu adalah perkiraan. Bahkan juga taksiran, ya. Wal hadsi wat takhmini. Taksiran. Oh, ini sebetulnya memiliki kemiripan. Ini lebih mirip dengan yang ini. Ini lebih kuat, kemungkinan besarnya, keyakinannya adalah anaknya ini, begitu. Itu ada di zaman Rasul dan Rasul menerimanya. Andaikan Rasul tidak menerima muzajjir tersebut, maka pasti Rasul akan menolak metode itu. Bahasa ahli fikih qiyafah. Dan tes YDNA itu lebih identik dibandingkan qiyafah, gitu loh. Jadi tes DNA itu malah justru lebih identik, atau hasilnya itu sangat mendekati keyakinan. Bahkan menurut para ahli sains, ahli genetika menyatakan 99, sekian persen bisa diterima atau identik. Walama ab'ada ayyukhti'a fi mawadhi'a, dan tentu akan sering dalam tidak tepatnya dalam beberapa kesempatan. Wa in asaba fi mawadhi'a, meskipun bisa tepat, meskipun bisa tepat dalam kesempatan yang lainnya, tapi Rasul ternyata menerimanya kok. Wa in asaba fi mawadhi'a, maka ketika tadi walama ab'ada ayyukhti'a fi mawadhi'a wa in asaba fi mawadhi'a. Jadi walaupun kadangkala masih ada di dalam kesempatan yang lain itu kurang tepat hasilnya, dan di dalam kesempatan yang lain juga tepat hasilnya, jadi kadang-kadang berbeda hasilnya, tetap oleh Rasulullah diterima. Fa idza tarakahu wa lam yaruddahu, maka tatkala beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan metode tersebut dilakukan, walam yaruddahu, dan Rasulullah tidak menolak para muzajjir, metode yang digunakan oleh para muzajjir,
kanal kalamu 'alal ansabi bi tariqil qiyafati, maka pembahasan tentang nasab itu bisa dilakukan berdasarkan teori qiyafah. Fahadha min hadzal wajhi qad yadullu ala annahu mustanadul ansabi, maka penerimaan ahli nasab dari kajian tersebut bisa menunjukkan bahwa qiyafah ini adalah salah satu metode atau dasar penentuan nasab. Fahadha huwal mumkinu fi dzalika, dan yang demikian ini adalah yang mungkin dalam masalah tersebut. Kemudian kita ambil referensi dari kitab yang lainnya, yakni dari At-Turuqul Hukmiyah fi Siyasati Syar'iyyah. Ada keterangan di dalam kitab At-Turuqul Hukmiyah fi Siyasati Syar'iyyah, wal maqsudu, dan adapun yang dimaksud adalah anna ahlal qiyafati ka ahlil khibrati wa ahlil kharsi wal qasimina wa ghairihim, bahwa sesungguhnya ahli qiyafah itu, ahli qiyafah orang yang ahli nasab yang menggunakan metode-metode kesamaan genetika, bahkan zaman dulu tidak dari tes DNA, hanya menggunakan metode kemiripan dari beberapa bagian tubuh, kemudian juga sifat, karakteristik. Nah, kalau metode DNA, tes terlebih Y-DNA, itu lebih detail lagi hasilnya, lebih detail. Mereka itu anna ahlal qiyafati ka ahlil khibrati wa ahlil khirsi wal qasimina. Para pakar qiyafah itu seperti pakar di dalam bidang tertentu, seperti juga juru taksir atau juru pembagi. Mereka juga memiliki keahlian, artinya memiliki sebuah strata tertentu di dalam sosial kemasyarakatan dan diakui mereka itu. Wa ghairihim, dan juga seperti para ahli-ahli yang lainnya, mimman i'timaduhum 'alal umuril musyahadatil alal umuril musyahadatil mar'iyah lahum wa lahum fiha alamatun, yang mana mereka adalah orang-orang yang berpedoman pada perkara yang bersifat kasat mata dan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Walahum fiha alamatun, dan dalam hal tersebut mereka ini memiliki beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda yakhtassuna, yang terkhusus, tanda-tanda yang bersifat khusus atau dengan cara yang khusus, bima'rifatiha, yang dapat diketahui oleh mereka, minat tamathuli, seperti kemiripan, wal ikhtilafi, dan juga perbedaan, wal qadri, dan juga ukuran, taksiran, wal masahati, dan juga ukuran luasnya, wa ablaghu min dzalika
An-nasu yajtami'una li ru'yatil hilali. Dan yang lebih mendalam dari hal itu adalah orang-orang yang berkumpul untuk melihat hilal. Fayarahu min bainihimul wahidu wal ithnani. Ketika satu atau dua orang di antara mereka melihatnya, fayuhkamu biqaulihi, maka akan diputuskanlah ketetapan hukumnya sesuai dengan informasi dari satu atau dua orang ahli tersebut. Biqaulihi au qaulihima duna baqiyatil jam'i, tanpa informasi dari selain mereka. Jadi mereka pun cukup untuk dijadikan sebagai ketetapan menetapkan hukum. Informasi dari para ahli tersebut bisa dijadikan sebuah ketetapan hukum, ya, ataupun metode pendukung yang sangat kuat. Bahkan di dalam ru'yatul hilal saja, kalau yang melakukan ru'yatul hilal itu di Indonesia ada sekitar 160 titik contoh, yang di setiap lokasi, di setiap titiknya itu ada 10 orang, maka dikali 160, wow, demikian banyaknya. Kita tidak perlu menunggu seluruh orang yang melakukan ru'yatul hilal di seluruh titik, di seluruh lokasi di Indonesia untuk bisa menetapkan kapan awal Ramadan ataupun Syawal. Tapi andaikan di antara mereka ada satu atau dua orang saja yang telah disumpah, yang jujur dan ahli astronomi, mereka ahli falak, ya, dan ahli ru'yatul hilal, ahli ru'yatul hilal juga ahli falak, ahli hisab mereka juga. Jadi enggak asal yang melakukan ru'yatul hilal itu mereka ahli falak, ahli hisab juga. Ya. Maka ketika dengan ilmunya, dengan keahliannya itu mereka menjadi satu barometer dalam penetapan hukum, maka bisa diambil persaksiannya atau hasil risetnya itu di dalam konteks penetapan hukum. Kemudian dalam kitab yang lain, dalam kitab Takmilatul Jam'u, Takmilatul Majmu', Takmilah Al-Majmu', bagian penyempurna dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ala anna asbabal ma'rifati fi zamanina hadza qad ittasa'at afaquha, berdasarkan pada sebab-sebab mengetahui nasab seseorang pada zaman kita ini, qad ittasa'at, sungguh telah begitu luas. Apa afaquha? Kaidah-kaidahnya yang wastaqarrat qaiduha, kaidah-kaidahnya itu sudah berlangsung sekian lama dan sudah tetap dipakai oleh para ahli, ala asbabi adaqqa wa mabadiya abbata, yang berpijak pada sebab-sebab yang lebih detail dan juga dasar wa mabadiya abbata, dan juga dasar-dasar yang lebih kokoh. Wa in kanat ghaira qat'iyyati, wa in kanat ghaira qat'iyyati fi aktsari ahwaliha, meskipun pada sebagian kasus itu tidak bisa memberikan hasil pasti, walaupun wa qad ya'khudhul ilmu al haditsu bil kifayati, dan terkadang ilmu modern, ya, al hadits di sini yang baru modern, dan terkadang ilmu modern itu
menggunakan teori khilafah juga. Sama dengan teori khilafah di masa lampau. Ilmu-ilmu modern zaman sekarang seperti tes Y-DNA. Haitsu ya'jizu tahlilut tabbiyyu haitsu ya'jizu tahlilut tibbiyyu, yang sekiranya atau ketika penelitian medis tibbiyu, penelitian medis tidak memberikan hasil. Wal qiyafatu ahadu furu'it tibbi syar'i, dan adapun qiyafah merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran syar'i. Aw hiyal asasul fa'liyu litibbi syar'i, atau merupakan asas, landasan al-fa'liyu yang nyata, landasan yang nyata, bukan landasan kira-kira, bahkan landasan yang nyata, bukan fata morgana. Litibbi syar'i, bagi kedokteran syar'iyah. Jadi landasan yang nyata di dalam kedokteran syar'i. Wa man qara'a kutubat tibbi syar'iyyil arabiyyati, dan siapa orangnya atau bagi orang yang membaca buku-buku kedokteran syar'iyah yang berbahasa Arab, awil ajnabiyyati, ataupun yang non Arab, yattadihu, maka menjadi jelaslah lahu bagi dirinya apa sihhatu hadzal hukmi, tentang validitas hukum tersebut. Wa yulahadhu anna qiyafatad dammi, dan perlu diperhatikan bahwa sesungguhnya penelitian sampel darah di sini, contoh tentang qiyafah menggunakan sampel darah. Huna, di dalam hal ini, wa in kanat qa'imatan 'alal mudda'a, meskipun berpijak pada dasar-dasar ilmiah, mohon maaf, wa in kanat qa'imatan 'ala asasin ilmiyyin, meskipun berpijak pada kaidah atau dasar-dasar ilmiah, asasin ilmiyyin. Illa annaha salabiyatun wa laysat ijabiyatun, akan tetapi sifatnya itu hanya untuk menafikan hubungan darah, bukan untuk menetapkannya. Fahiya taqulu bi anna hadza laisa, contohnya begini, ada orang gembar-gembor di darah saya ini, begitu, mengalir darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti pengakuan, ya, statement. Maka dengan tes Y-DNA itu bisa dibuktikan dan bahkan bisa meruntuhkan pengakuannya jika tidak sesuai. Lantas bagaimana kalau ada orang sekarang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, kan sudah jauh, beberapa generasi, sudah sangat jauh. Masih bisa tes Y-DNA lebih-lebih, ya, bukan hanya autosomal biasa, tapi Y-DNA. Jangan hanya tes DNA biasa, jangan hanya DNA autosomal biasa, tapi Y-DNA. Dan yang bisa dites Y-DNA itu hanya laki-laki, gender laki-laki saja. Karena Y-DNA ini, kromosom Y ini hanya ada pada kromosom laki-laki.
dan dari garis laki-laki. Jadi kalau kita punya saudari mau dites YDNA nggak bisa, maka yang dites DNA-nya adalah kita, saudaranya yang laki-laki, ataupun bapak kita, ataupun sekandung, ya, saudara laki-laki, kandungnya ayah kita, saudara seayah maksudnya, saudara laki-laki seayah dengan ayah kita, paman kita. Nah itu bisa diambil untuk menentukan tentang DNA, YDNA-nya saudari kita, karena tidak bisa dari perempuan, harus dari laki-laki. Nah, yang melakukan tes YDNA ini tidak hanya satu orang, tapi sudah banyak di dunia ini, di belahan bumi ini, yang melakukan tes YDNA itu sudah banyak. Dan ada beberapa lembaga tertentu yang kredibel, yang telah mengambil ribuan, bahkan mungkin sudah mencapai jutaan sampel YDNA dari berbagai negara, dari penduduk-penduduk dari berbagai kota di berbagai negara, berbagai suku, ya, ras, itu sudah diambil sampelnya. Nah, termasuk mereka juga memiliki sampel YDNA dari keluarga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi orang-orang yang secara dasar penetapan nasab itu yang paling primer itu kan catatan, ya kan, manuskrip. Dasar primernya itu, dasar primer. Kemudian ditopang dengan tes YDNA sebagai salah satu dari bagian pendukung sekunder seolah-olah. Tapi sebetulnya ini juga primer juga, atau salah satu hal yang primer lainnya. Tapi yang paling primer utamanya adalah catatan-catatan. Nah kemudian di cross check dengan tes YDNA, ternyata betul. Ya, dari sekian banyak yang sudah asah gitu loh, yang tidak ada ittirab, tidak ada kegoncangan lagi di antara ahli-ahli nasab, bahwa ini sudah terjaga, ini sudah valid, memang sudah valid sejak zaman dulu, terjaga, tidak ada kegoncangan lagi. Nah dibuktikan dengan tes YDNA, ditemukanlah kode-kode genetik tertentu, ya, khususnya dalam hal ini adalah haplografnya. Kemudian ada turunannya. Nah, yang turunannya ini itu juga valid. Beda kalau ternyata yang di atasnya J, contoh gitu kan. Di atasnya J seperti G. Karena nggak mungkin naik loncat, namanya juga turunan, harusnya ke bawah gitu kan. Haplogrupnya itu tidak mungkin loncat naik, tanjakan, harus turunan. Maka kalau yang tanjakan, contoh tanjakan dari J, di atasnya contoh ada G, ada apa, maka ini tidak mungkin senasab dengan yang J. Contohnya begitu. Kecuali kalau yang di bawahnya J1, di bawahnya apa terus. Contoh, ini contoh. Mungkin yang ahli-ahli DNA, para ahli genealogi yang itu lebih paham dibandingkan saya. Saya hanya sedikit mempelajari dari pemaparan beliau-beliau itu. Namun dalam hal ini saya sedang menerangkan tentang metode tersebut bagaimana menurut kacamata syariah. Maka saya sedang menjelaskan tentang kacamata syariahnya, ketetapan dalam syariahnya. Maka ketika ada suatu qabilah, contoh, ketika ini sudah didapatkan nih sampel-sampel YDNA-nya yang sudah masyhur, sudah mafhum, sudah valid dan memang terjaga, ya, dari berbagai negara. Nah, kemudian ada satu qabilah yang ternyata ini diperdebatkan oleh para munsib, para ahli nasab ataupun naqib, ya, secara internasional lah, contoh
Ini bahwa qabilah ini diragukan dan sebagainya. Nah, bisa menggunakan metode tes Y-DNA yang mana ini juga sesuai dengan metode qiyafah di masa lampau. Bahkan tes Y-DNA ini lebih spesifik lagi dibandingkan hanya qiyafah. Lebih spesifik lagi dan ini bisa digunakan. Nah, ketika ada pengakuan-pengakuan dari kelompok tertentu yang kemudian ada barometernya adalah hasil tes Y-DNA-nya qabilah-qabilah yang memang sudah valid, maka qabilah yang ragu ini, yang diragukan ini bisa ditentukan dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan sains ilmiah yang sangat akurat, yang ditopang dengan dalil-dalil syariat ini. Dilakukanlah tes Y-DNA. Maka jika qabilah ini ternyata tidak ada kesesuaian dengan qabilah-qabilah yang sudah banyak, yang DNA-nya sama, DNA-nya dan sudah terjaga secara data primernya, ya, yang menjadi dasar primernya itu adalah manuskrip-manuskrip yang memang sudah terjaga, ditambah lagi dengan tes Y-DNA-nya mereka, haplogrupnya itu berkesesuaian, saling berkesesuaian satu sama lain, maka andai yang qabilah mendeklar dirinya ini ternyata ada yang mempermasalahkan, kemudian setelah dites Y-DNA ini tidak sesuai dengan qabilah-qabilah yang lain yang sudah valid, maka pengakuan dari qabilah ini itu batal. Bisa batal. Karena tes Y-DNA ini bisa menafikan ilhaqun nasab gitu ya. Jadi tes DNA ini juga bisa menafikan ilhaqun nasabi. Jadi bisa menggugurkan pengakuan penyandaran suatu nasab. Ini saya tidak dalam konteks membahas yang sedang dipermasalahkan di tengah-tengah masyarakat tentang hasil tesis ya ataupun hasil kajian ilmiah itu tentang masalah penafian suatu qabilah, bukan dalam hal itu. Saya belum masuk dalam ranah itu ya, saya dalam pembahasan sekarang ini tidak sedang masuk dalam ranah itu, tapi saya sedang menjabarkan tentang dalil-dalil syariah berkaitan dengan tes Y-DNA ya. Adapun yang sedang viral sekarang tentang kajian ilmiah Kiai Imad, maka selayaknya ditanggapinya juga dengan kajian ilmiah lagi, karena itu tesis kan. Jadi kalau mau menafikan ya harus ada antitesis gitu. Jadi jangan dengan kita sesama saudara muslim, kita jangan senangnya itu berantem gitu loh. Jadi ketika ada sesama ahli ilmu yang melakukan suatu kajian ilmiah, ketika kita tidak setuju dengan hasil kajian ilmiah itu, saya rasa yang paling bagus, yang paling bijaksana adalah dilakukan diskusi terbuka antar sesama ahlinya gitu loh ya, bukan orang yang bodoh. Karena kata Imam Asy-Syafi'i, aku akan menang berdebat dengan 1000 orang alim, tapi aku akan kalah jika berdebat dengan 1 orang bodoh saja. Karena kalau orang bodoh itu nggak akan paham, gitu kan? Jadi saya harap saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat di tanah air,
ketika sekarang adanya tesis hasil riset ilmiah dari seorang ulama, maka jika ada di antara kita, di antara antum yang merasa tidak setuju dengan hasil riset ilmiah, maka lakukanlah riset ilmiah bersama. Jika sudah memiliki riset ilmiah atau antitesisnya, maka silahkan diujikan, ya. Itu cara yang terbaik, ilmiah gitu loh. Risetnya ilmiah, bukan dengan nafsu, bukan dengan fanatik buta, bukan. Jangan demikian. Tapi lakukan kajian bersama, duduk bareng begitu. Bahkan andai mau dari dua kelompok, tapi ini harus institusi gitu loh ya, harus institusi. Karena kalau bukan institusinya, maka ini nanti akan terus bola liar berkembang, ya, bergelinding. Jadi harus ada institusi. Jadi contoh dalam hal ini, kalau Kiai Imad punya institusi, ya, kemudian nanti institusi yang mewakili, yang kontraknya contoh RA. Nah ini harus institusi. Jadi jangan sampai dengan orang-orang yang awam-awam, harus ada institusinya. Cobalah duduk bareng. Kami mengajak, saya salah satu warga negara Indonesia, ya, pecinta ulama, pecinta dzurriyyah Rasul, yang soleh, yang alim. Mereka itu ya Masya Allah, guru-guru saya juga ada, yang ulama warasatul anbiya, nasab ilmunya sampai kepada Rasul. Ada yang dzurriyyah Rasul yang menjadi guru saya juga ada. Jadi dari dua sisi ini saya memiliki sanad ilmu semuanya. Maka saya ingin melihat kedamaian. Maka metode yang terbaik, cara yang terbaik adalah dikumpulkan dua institusi besar ini, ya. Maka yang lainnya nanti manut gitu loh hasilnya, ya kan, ahli yang bicaranya harus para ahli. Jangan orang-orang awam itu dari nafsu keluarnya, dari keawaman mereka, hanya menurut mereka saja gitu loh, tanpa ada referensi ilmiah, dasar ilmiahnya. Harus ilmiah. Jadi nanti kalaupun ada ikhtilaf, ya berarti ikhtilaf gitu. Cari titik temunya. Jadi jangan memaksakan kehendak. Bahkan kalau perlu, undang para pakar genealogi, para naqib, munsib dari luar negeri yang sudah teruji, dan memang lembaga-lembaga seperti dari kerajaan-kerajaan, ya, di Maroko, kemudian naqib di Mesir, ya, naqabah di Mesir, dari Mesir, undang. Dulu salah satu dewan verifikasi nasab Naqabatul Ashraf Mesir, ya, Sayyid Syarif Abdul Rahim pernah ke Karawang. Saya pernah menemani beliau. Nah coba saja, boleh kita nanti hubungkan, ya, dengan naqib-naqib itu. Jadi kita undang bersama. Bahkan bagusnya, mungkin ya, ini pendapat saya, bagusnya ada sebuah payung besar yang memayungi, yang memfasilitasi. Contohnya seperti PBNU. Nah, PBNU menjadi fasilitator, kan itu resmi kan, apalagi bentuknya bisa jadi kenegaraan. Diundang gitu kan dari lembaga ini yang sudah melakukan riset. Diundang juga dari lembaga ini yang mungkin anti tesisnya punya, contoh, diundang. Nah, NU sebagai PBNU sebagai fasilitator, nah itu sangat lebih indah menurut saya. Kemudian PBNU mengundang juga, memfasilitasi naqib-naqib yang kredibel dari negara-negara asal, ya. Contoh dari Yaman dipanggil gitu kan, difasilitasi. Dari Maroko, dari kerajaan Maroko yang kredibel, tapi yang kredibel bukan yang abal-abal. Karena ada yang abal-abal di Facebook, ya.
asal kita store nasab kemudian dipajang di wallnya, di laman Facebooknya. Tidak ada verifikasi dulu, itu adanya itu yang abal-abal. Nah ini yang asli. Contoh yang dari Maroko kan juga pernah datang ke Indonesia. Kemudian dari Yaman nanti dihadirkan, dari Damaskus, Syria, dari Irak ya, yang kebetulan tahadduts bin nikmah insyaallah saya diundang untuk tausiah juga ke Irak oleh Syekh Mustafa, salah seorang ulama ahli thariqah al-mu'tabarah di Irak. Jadi insyaallah entah kapan saya juga nggak tahu, ini sedang diupayakan, di-arrange waktunya. Jadi saya insyaallah nanti akan tausiah di Irak. Juga ada yang meminta ke Mesir juga. Dan mudah-mudahan nanti dari Irak juga ke Mesir insyaallah. Ya, padahal saya ini cuma santri. Saya ini bukan orang alim. Saya cuma santri. Santrinya Maulana Syekh Hisham. Ya. Santrinya dari guru-guru saya gitu loh. Saya nggak ngerti beliau-beliau ini ada ketertarikan ke saya itu karena apanya gitu ya. Mungkin karena gondrongnya kali ya. Masuk permintaannya ke istri saya, melalui istri saya permintaannya masuk ke beliau ya, intens. Jadi ternyata beliau ulama ahli thariqah dari Irak ini istiqomah melihat tayangan kita karena ada mahasiswa dari Indonesia yang kuliah di Irak di sana yang menjadi mutarojim beliau, menerjemahkan bahasa saya ke bahasa sana. Ya kita berharap, kita berdoa semoga polemik yang terjadi ini bisa mendapatkan titik terang. Kita berdoa bersama, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak, yang benar itu benar. Ya, bukan tentang siapa yang mengklaim benar, siapa yang mengklaim dirinya benar, tapi yang benar sebenar-benarnya hakiki ya, tentang apa yang sedang diperjuangkan, bukan dipermasalahkan. Saya mengatakannya sebagai hal yang diperjuangkan, bukan dipermasalahkan. Sedang diperjuangkan mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ya Allah, tunjukkan bahwa yang benar itu benar dan berikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan untuk bisa mengikuti yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan yang batil, yang salah itu salah, batil, dan berikan kami pertolongan untuk menjauhinya, untuk tidak menerima kebatilan tersebut. Ya Allah, tunjukkan yang terbaik bagi bangsa ini, bagi umat ini, bagi umat Rasulullah SAW dan dzurriyyah Rasulullah SAW seluruhnya, dan para pecinta Rasul seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya harap bisa ya, untuk contoh dalam hal ini yang telah melakukan researchnya adalah Kiai Haji Imaduddin dan beberapa para ulama-ulama lain yang telah melakukan research, termasuk juga ada yang dari Aceh kalau tidak, saya juga meminta untuk melaksanakan diskusi ilmiah bersama. Nah juga dari Robitoh Alawiyah, juga nanti dari nakib-nakib negeri muasal seperti dari Maroko, Mesir, Damaskus, Irak, Uzbekistan, Palestina, India. Mudah-mudahan bisa ikut serta dihadirkan, tapi yang sudah terakreditasi ya, nakib-nakib tersebut yang di luar negerinya yang sudah memang diakui, itu diakui, terakreditasi, yang valid. Nah, nanti disamakan gitu loh ya, nanti disamakan. Harus dengan cara riset ilmiah, harus dengan diskusi ilmiah, bukan dengan pertikaian, pertengkaran. Semoga PBNU mendengar saran saya ini dan bisa memfasilitasi supaya umat ini bisa adem ayem kembali. Jadi nanti harus menerima hasilnya ya, tapi jangan kekeh kumeke. Arti kekeh kumeke,
ketika terbukti secara ilmiah, menurut research ilmiah ya, dan syahadah, persaksian-persaksian para nakib-nakib internasional, nakib-nakib luar negeri yang kredibel itu dari kerajaan-kerajaan gitu. Kalau ternyata ada yang tidak sesuai, ada yang terbantahkan atau ada yang ternafikan pengakuan-pengakuannya itu secara ilmiah, tapi harus bisa menerima. Nah, harus bisa menerima. Nah, salah satu metode pendukung yang sangat valid dan utama selain daripada manuskrip-manuskrip itu, diantaranya adalah tes Y-DNA. Nah, nanti silahkan dari kedua kubu yang ini yang dijadikan sampel, silahkan siapa, jadi bareng-bareng gitu lah, diambil sampel tes Y-DNA. Kalau ada yang tidak punya uang, sudah ada lembaga-lembaga atau perorangan yang siap membiayai. Ya, ini hanya sekedar informasi saja. Jika ada yang mengatakan mahal, saya nggak mau gitu kan, dari lembaga ini barangkali nanti ada orang-orang yang menjadi donatur untuk membiayai tes Y-DNA-nya sebagai bukti valid nanti. Jadi tenang saja, tenang saja. Bahkan kalaupun PBNU tidak memfasilitasi, saya yakin sangat banyak lembaga-lembaga kredibel yang muadalah, yang berimbang, yang objektif, yang mau memfasilitasi ini semua. Semoga bisa terrealisasi ya. Kita dorong bersama ya, adanya diskusi terbuka antar para ahli ya, kemudian juga dari ahli genealogi, ahli DNA itu didatangkan, termasuk nakib-nakib dari luar tadi yang sudah valid, yang kredibel, yang terakreditasi oleh pemerintah setempat. Nah, jadi saya pribadi khususnya dan kami sebagai warga negara Indonesia ingin Indonesia ini kita bersaudara bersama, kembali damai, hidup rukun. Kemudian juga di dalam Takmilatul Majmu' walana annahu yumkinul isti'anatu bit-tibbi syar'i fi tahlili fasaili dami kullin minar rajulaini wal ummi fa in tashabahat fasailud dami indahuma akhadha bil qiyafati. Jadi bagi kita mazhab Syafi'iyah, dalam kasus dua orang lelaki yang menikahi dua perempuan yang bersaudara lalu tertukar dalam berhubungan badannya pada masa suci dari haid, dan si perempuan melahirkan anak yang mungkin berasal dari dua lelaki tersebut, dalam penentuan nasab anak itu sungguh bisa memakai kedokteran syar'i untuk menganalisa golongan darah dua lelaki itu yang berselisih dan si ibunya juga. Jadi jika terjadi kekaburan golongan darah bagi kedua lelaki itu, maka digunakanlah teori qiyafah. Teori qiyafah. Juga dalam kitab Bada'i'us Suna'i fi tartibis syara'i fa inna syar'a warada biqabuli qawlil qaifi fin nasabi. Dalam kasus ini sesungguhnya syariat itu menerima pendapat seorang pakar qiyafah fin nasabi, di dalam menentukan nasab. Fa innahu ruya anna qaifan marra bi Usamata wa Zaidin wa huma tahta qatifatin wahidatin qad ghatta wujuhahuma wa arjulahuma badiyatun, yang mana sebab diriwayatkannya seorang ahli qiyafah lewat di depan Usamah dan Zaid ketika keduanya berada di bawah selendang bersabut yang menutupi wajah mereka, sedangkan
wa arjulahuma badiyatun, kaki-kaki mereka terlihat dengan kasat mata, tidak tertutup apapun. Faqala inna hadhil aqdama yushbihu ba'duha ba'dan. Lantas qaib ahli qiyafah itu berkata, sesungguhnya kaki-kaki ini saling identik satu sama lain, memiliki kecenderungan sama satu sama lain. Fasami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lantas Rasulullah mendengar informasi tersebut. Fafaraha bidzalika, maka baginda Rasul pun menjadi riang gembira mendengar informasi tersebut, bukan menolaknya. Rasulullah riang gembira. Nah, dalam hal ini juga seharusnya kita menjadi riang gembira ketika adanya teknologi atau metodologi tes Y-DNA. Bahkan jika sudah ada yang siap mendanai, maka tidak ada keraguan lagi, tidak ada alasan lagi dari semua pihak untuk bisa mengambil sampel tes Y-DNA atau bisa melakukan sampel tes Y-DNA. Jadi tidak perlu ada yang menolak-menolak sebetulnya. Toh ini sebagai bentuk ikhtiar. Ya. Selain daripada manuskrip-manuskrip itu yang menjadi data-data primernya. Karena kadang kan manuskrip ada beberapa versi gitu. Seperti Syekh Syarif Hidayatullah itu manuskripnya ada 3 versi gitu kan. Maka untuk menentukan yang satu versi diklaim itu terputus gitu kan. Artinya terputus itu menurut ulama yang mengklaim jalur itu putus ya. Sedangkan versi yang lainnya itu valid. Versi yang lainnya valid. Maka dilakukanlah verifikasi, karena kalau zaman dulu manuskrip itu dalam mencatat nasab tidak full. Ya, tidak full. Contoh dari Rasulullah SAW sampai Sunan Gunung Jati contoh. Enggak sampai full. Manuskrip zaman itu tuh di satu manuskrip ada sekitar 5 ke atas. Nanti di sini dikonfirmasi pada manuskrip yang ada di negeri asal orang tersebut. Nanti di negeri asalnya, oh ada, katanya ini nama bapak kamu, nama kamu gitu kan, atau nama kakek kamu, ini di sini ada, nama kakek kamu ada. Tertulis di sini ke anu. Nah itu terus. Jadi bersambungnya tuh dengan kolaborasi dan kolaborasi manuskrip. Karena di abad itu belum ada ya di kita khususnya di wilayah Nusantara termasuk Malaka itu yang secara full dari Rasulullah sampai sunan-sunan tersebut yang full gitu tertulis. Jadi yang ada itu hanya dari sini sampai generasi kelima ke atasnya. Dari situ dikonfirmasi dari manuskrip yang lain, dari serat-serat yang lain. Oh ini ada, dari situ nanti ada naik ke atasnya lagi. Terus konfirmasi dari negeri asalnya seperti ke Malaka ataupun ke Campa. Dari Campa ini ada namanya. Nah di Campa ke atasnya ada lagi. Nanti dari Campa ke mana? Ke Irak. Nanti di Irak, oh iya yang namanya ini ada di sini tercatat. Berarti di Irak nama ini ada ke atasnya terus sampai Rasulullah. Jadi dengan menggunakan metode kolaborasi dan kolaborasi tersebut ya. Lalu sekarang dengan metode tes Y-DNA itu sebagai penguatnya. Dan tes Y-DNA juga bisa menjadi metode untuk menafikan ilhaqun nasab. Maksudnya bagaimana? Jika ada orang yang ternyata mengklaim dirinya bernasab ke Rasulullah SAW, tapi ketika hasil tes Y-DNA-nya tidak sesuai dengan dzurriyyah yang sudah positif valid,
hasilnya, maka yang mengklaim ini, yang mendakwakan ini tertolak. Contoh seperti itu. Ya. Intinya mah sudah kumpulin aja yang ahli, para ahli ini dari lembaga-lembaga yang kredibel ini. Ya, dikumpulkan diskusi ilmiah supaya apa? Kita nih masyarakat lebih tenang, tentram, supaya tahu hasilnya bersama. Dibuka saja kan, sekarang zaman keterbukaan informasi. Kenapa harus ditutup-tutupi gitu kan? Jadi tidak usah ditutup-tutupi lagi, bersama-sama supaya ada titik terangnya. Semoga Indonesia tenang, tentram, aman, damai, sentosa. Amin. Semoga umat Islam dan juga umat Rasulullah ini intinya mah diberikan persatuan, khususnya di Indonesia, aman, damai, tentram, selamat, barokah, bersaudara semuanya. Kitab-kitabnya tadi sudah saya sampaikan tentang dasar hukum tes YDNA yang diambil dari dasar-dasar qiyafah, dan juga tentang tibbis syar'i, pengobatan syar'iyah, artinya teknologi kedokteran kekinian gitu juga, itu juga bisa digunakan di dalam keterangan-keterangan para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum wallahu a'lam bissawab wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.